Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama kita di podcast santai, bincang-bincang santai. Gimana nih? Apa kabar semuanya? Baiklah, alhamdulillah. Masya Allah. Ini ditanya nih. Lah, kamu hostnya lah. Enggak, saya tanya baik gitu. Ya, Rehan sendiri gimana? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Mana? Baiklah. Mungkin introducing dulu nih ke peserta sebelum mereka mungkin akan lebih belum tahu. pada kenal kan? Iya, mereka kan tentu belum tahu ya siapa kita, kemudian kita itu di IDN tuh. Bukan IDN ya, kita bicara Di luar ya, di luar tapi IDN. nggak apa-apa. Ya kita emang di sini gitu. Iya. Coba mungkin Jangan dari membalikan sebelah fakta. sana, jangan membalikan fakta. Oke. Silakan. Kita Ya. terus terang aja. Dari saya sendiri, nama saya Muhammad Rehan Fatila. Biasa dipanggil Rehan, biasa dipanggil Fatila. Ini gara-gara ada Rehan nih, jadinya dipanggil Fatila biasanya. Biar beda ya. Iya. Saya duluan lahirnya. Wah. Beda-beda berapa hari doang nih? Beda Udah sebulan. 14 hari. Oh iya. Tapi saya duluan lahir. Iya emang. Iya, kamu Oke. senior berarti ya. Lanjut. Siapa? Ya Saya. kamu lah. Oh ya, perkenalkan semuanya. Saya Rehan Muhammad Akbar. Biasa dipanggil Rehan atau Akbar. Kesibukan saya ya masih belajar menjadi lebih baik. Asik. Siap. Oke, selanjutnya Oke, actually I'm here. Wis, Ya, English. Emang guru sebagai Inggris ya? teman ya, sebagai teman dari mereka berdua dan ya lebih Bohong, tepatnya guru. Anggap aja teman. tepatnya saya menjadi trainer guru mereka kelas. dalam mengajar bahasa Inggris. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita ingin sedikit semacam karena ada kesempatan dan ada waktu kosong, jadi kita membuat konten ini untuk ya insya Allah kita akan sharing-sharing yang bermanfaat, sifatnya positif dan ya lebih mungkin nanti peserta atau pemirsa bisa melihat kita ataupun bisa mengambil benefit dari obrolan kita yang mungkin kita anggap kurang berguna gitu ya. Seru-seruan kalau kata Fatan itu. Fatan dimension Tan, kamu lihat. Evan. Fatan enggak jelas emang. Fatan nggak Kick jelas. aja. Dari grupnya. Oke, langsung mungkin. Ya. Mana kesibukannya kalian berdua? Ya. Satu-satu lah. Oh iya. Siapa dulu nih? Terserah kamu lah. Duluan deh. Jadi ya samalah, kesibukan ya belajar. Masih pelajar kan, masih kelas 11 sekarang. Udah sih itu aja. Oh, boleh saya nanya dulu nih. Ya. Saya terbesit dalam pikiran saya itu tentang pertanyaan begini. Kalian kan di umuran segini gitu ya. Dengan Mister kan pasti beda dong. Artinya perspektif pandangan kita tentang hidup itu iya. pasti berbeda. Nah, coba mungkin sebelum saya mengutarakan pendapat saya, mungkin coba saya ingin dengar gitu, bagaimana sih perspektif kalian seumuran anak-anak SMK pada umumnya ya, yang mana kalian tuh sekarang di era yang bukan eranya Mister pada zaman itu berbeda banget gitu. Ketika Mister kan mungkin di umur kalian, Mister apalagi di pondok ya, Iya. ya udah masih kayak santri, sifatnya Ngikutin buta aja. terhadap dunia Teknologi. luar, teknologi, ya nggak hanya teknologi ya, segala hal yang sifatnya informasi ya, hal-hal apapun itu tentang hal-hal yang kaitannya di luar, pasti kami pada waktu itu kurang sekali update dan memang bisa dibilang Masya Allah begitu keluar tuh kayak Bebas. serigala keluar dari kandangnya, bagaimana sih gitu. Iya. Jadi kayak seneng banget gitu karena Bebas banget. di pesantren kan HP nggak boleh bawa, laptop nggak boleh bawa. Iya. Jadi alat-alat yang sifatnya untuk menerima informasi yang akan kita ketahui dari gadget kalau zaman sekarang itu nggak kami dapatkan di zaman kami gitu. Coba mungkin dari Rehan atau Rehan 2 gitu. Silakan Fatila. Ya. Jadi bagaimana sih kalian kan di IDN nih yang alhamdulillahnya ya meskipun tetap dibatasi untuk penggunaan itu gadget Iya, ya, tapi betul. at least kalian masih bisa menggunakan itu untuk melihat informasi dunia luar dan segala macam. Ya, dari pandangan saya sendiri sih gimana ya? Misal dari
saya juga ngerasain sendiri sih kayak zaman misal saya kecil kan belum ada gadget juga ya. Iya, Kita betul. kecil Oh, iya, iya. belum ada gadget juga. Ngalamin ya. Iya. Pertama Mulai kali megang HP tahun berapa? tuh? dari Kelas berapa? SD kelas 2 sih sebenarnya. Wih, Cuman keren. ya belum sekarang. Iya, belum secanggih sekarang iya. ya. Dulu kan HP tuh paling cuman yang nggak bisa berguna sekarang gitu kan. Sekarang iya. apa-apa butuh HP. Oh, iya. Kita dulu HP tuh cuma tahu main game. Iya, nelpon, main Iya. game. Nelpon main game. Jadi ya SMS ya. Iya. Bahkan sosmed belum banyak. iya kita sosmed dulu belum tahu ya. Zaman Jadi zaman Facebook. BlackBerry. Apa ya. dulu BlackBerry. ininya? Enggak, sosmed yang Pet, terkenal pet. itu. pet oh iya pet. Oh, Pet, pet, iya, iya. pet, terus BBM BBM, Yes. ya exactly. dari BlackBerry kan itu produknya BlackBerry. Produk BlackBerry jadi Sekarang Android jatuh. jadi bisa ya. Iya. Sekarang malah nggak ada tuh BBM. Mohon maaf Facebook nih tapi BlackBerry. masih kita mention ya, nggak ada tit. Ya. Kalau Facebook masih eksis ya. Terus Facebook. apa lagi kan? Lanjut. Terus juga ya sebenarnya dari generasi kita sama generasi yang kecil sekarang tuh juga udah beda ya. Iya, generasi Ya. sekarang udah full banget informasi. Ibaratnya mungkin gini kalau saya bisa bilang zaman kalian itu generasi milenial ya, zaman sekarang tuh zilenial ya nggak sih? Iya, Itu beda loh. Gen Z. Milenial dan Gen Z. Nah, Iya. zilenial tuh mungkin nanti kita punya anak itu ya udah zilenial gitu. Artinya Oh. segala informasi kemudian teknologi itu begitu berkembang modern gitu ya, sangat pesat dan mungkin kita bahkan sebagai orang tua nggak bisa membendung itu gitu. Susah. Yang bisa kita lakukan ya kita update juga gitu. Hmm. Makanya misal kadang salut sama kalian tuh, kalian berarti nanti bakal ya maksudnya setidaknya kalau ya bisa mengikuti zaman lah gitu. Kalau misal kan ya sebenarnya nggak bisa dibilang ketinggalan juga, sebenarnya misal masih bisa ngejar, cuma Hmm. kayak udah malas aja gitu rasanya. Kalau kalian kan mungkin masih banyak waktu fresh. lah. Gitu. Lanjutan belum selesai. Belum selesai Pak. Iya. Mohon maaf, potong. Terus juga kalau misalnya ngeliat kayak anak kecil sekarang ya, itu bahkan masih belum sekolah itu udah pinter megang HP Iya, gitu. udah tahu ya YouTube Udah ngerti, mana. udah nge-scroll TikTok. Iya. Terus saya Oh, juga zaman sekarang udah Udah bisa parah. joget-joget. iya. Saya bahkan sampai bingung loh kayak, "Lah, ini anak masih segini tapi udah ngerti nge-scroll, udah ngerti IG." Kan sekarang banyak ya anak kecil tuh udah scroll TikTok. Zaman kita dulu meskipun ada gadget tapi ya nggak ada sosmed ya. Sekarang kan Iya. kita tuh ketagihan sama gadget tuh gara-gara sosmed guys. Sosmednya. Iya. Jadi makan beberapa orang yang saya lihat ya, anak-anak sekarang itu bahkan saya sendiri ya. Jadi HP itu udah lagi bukan nginstal game doang, ya nggak sih? Nah, malah sekarang kita nginstalnya kayak tandem Iya. untuk bicara ke Belajar, orang luar, iya. Terus ya pokoknya hal-hal yang sifatnya sosmed yang untuk interaksi dengan Iya. orang-orang yang tidak bisa kita jangkau jadi bisa terjangkau. Iya. Ibaratnya yang dulunya itu terbatas oleh ruang dan waktu, sekarang Hmm. ruang dan waktu itu bukan lagi jadi masalah. Iya. No longer become problem kan. Yes. Jadi di gadget tuh sekarang udah menampung semua kebutuhan hidup gitu. Hampir Exactly. semua Iya. bisa belanja online kan. Iya. Kita di Iya. rumah Nah, exactly. Itu Iya. dia. Yang apapun yang kita paling mau. update banget. Iya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi kan. Wah, udah canggih banget sekarang. Bahkan sekarang ada yang namanya metaverse itu ya. Ah, Iya. iya, Jadi betul. kayak kehidupan, itu saya nggak kebayang sih masa depan tuh itu pakai gitu doang hari-hari ya. Pakai AI ya, AI. Iya, kita AI. Wah, kalau udah bicara metaverse itu kompleks itu. Artinya saya pernah kan waktu itu dianggarin sekolah, tapi saya waktu itu sama kelas 10 Siaza CS itu, yang saya terus apalagi yang ikut waktu itu. Saya ikut workshopnya di Trans Studio Cibubur, tahu kan Trans Studio TSM. terbesar TSM. Iya. Nah di situ sebelum saya main-main sama anak-anak itu kan habis itu ada tiket gratis untuk main semua wahana. Hmm. Alhamdulillah tuh gratis tuh dibiayain sekolah. Nah saya ikut workshop itu menarik di situ. Jadi ada sharing session yang di situ ada ketua broadcasting dari kepala studio Cibubur itu TSM itu. Dia sharing session terkait dengan kerja dia selama di TSM. Kemudian dia juga banyak tahu ya, punya banyak knowledge tentang ya teori-teori broadcasting gitu. Jadi beliau sharing session terkait dengan kecanggihan Zaman. teknologi di tahun sekian nanti mungkin ketika kita tua atau bahkan mungkin kita nggak ngalamin itu ya, tapi yang pasti itu akan terus berkembang. Itu termasuk dibahas metaverse itu. Artinya misalnya kita kayak meeting aja nih, ini simple contohnya ya, kita meeting di sini dengan Rehan yang di misalnya Bandung gitu ya, terus saya nggak perlu ke sana, Iya, nggak perlu karena jauh-jauh. saya bisa menjelma diri saya di sana. Iya, datang pakai Iya. AI.
Itu dia. Iya. Wah, itu tinggi AI banget. apa virtual VR. intelligence VR. VR ya, Virtual VR reality. dan sejenisnya itu masya Allah. Alhamdulillah. Terus di situ saya jadi mendapat kayak insight baru gitu tentang dunia teknologi itu begitu menawan ya. Artinya Sangat luas. semakin kesini, kecuali nanti ada doomsday ya, hari kiamat itu udah beda cerita. Iya. Ada meteor, udah kita mengembangkan Semua- teknologi canggih, tiba-tiba ada bom teknologi udah jatuh mati. kan, meteor jatuh kan, semua teknologi binasa gitu. Kembali ke Di kuda zaman dan Nabi dulu. kuda Jahiliyah. dan pedang gitu kan. Tapi insya Allah lah kita nggak mengharapkan, maksudnya kita Masih tidak lama, mengharapkan insya Allah. menyaksikan kiamat kayak gitu. Artinya Amin. kita pengen menyaksikan bagaimana sih teknologi ini berkembang sampai pada titik klimaksnya, artinya puncak modern dunia ini sampai pada taraf apa sih gitu. Nah itu saya sebenarnya interesting di situ. Nah di situ dibahas juga banyak lah terkait dengan dunia teknologi broadcasting, informasi gitu, metaverse. Jadi metaverse itu bukan lagi teori yang di film-film Iya. kita itu ada banyak. Kayak Ya, ilusi-ilusi doang. Itu sih Bisa hanya jadi sekedar. real. Itu bahkan kalau di dunia teknologi masih bisa dibuat ya, CGI. diciptakan. Keren sih, keren abis itu Iya. saya lihat. Wah, nggak kehabisan ide orang-orang Iya. sekarang. Malah bertambah banyak. Tambah banyak. Bahkan bisa jadi orang yang jalan-jalan tuh semuanya nanti pakai Iya. kaca semua. Nah, pernah Kita lihat lihat, orang iya. di mana-mana Di film tuh. apa itu ya? Iya. Ada itu. Bukan. Film tentang AI juga, Iya. AI. Mobil terbang juga sekarang. Jadi orang tuh udah interaksinya ngomong sendiri terus matanya ditutupin Iya. ini. Pakai Tapi film. nggak nabrak. Iya. Karena Iya, tembus jadi dia kayak mungkin untuk pengarah jalan ada. exactly, Iya. malah lebih terukur Iya. gitu. Transportasi udah nggak pakai supir. Bayangin, Autopilot. supir-supir tuh bakal jadi Iya. bakal dipecat, pengangguran. Iya. Nah, makanya iya sih kalau kita lihat dunia kerja itu ya, wah, Masya Allah. Kalau diganti Kayak robot semua. kayak dunia kemarin yang kita baru merasakan kagetnya itu kan Corona. penjaga tol. Enggak. Oh, Ini iya, kita bicara diganti masalah pakai tol. peran orang diganti dengan peran robot. Artinya robot itu nggak mesti ada matanya hidungnya kan. Robot tuh ya bisa jadi komputer itu ya robot sebenarnya, komputer terus bahkan kayak gini Handphone. HP, handphone bisa kita pakai timer terus gitu. Itu ya robot di sistem dengan diciptakan oleh orang istilahnya kalau komputer itu prosesor ya, Iya. ada otaknya. Nanti kalau robot mungkin otaknya itu bisa dikasih AI di situ. Wah, itu amazing banget. Iya. Keren sih itu. Itu udah kelihatan juga sama uang digital sekarang tuh. Ya kan? Iya, banyak banget Digital. uang digital. Nah, terus yang menarik lagi ini saya pernah lihat semacam movie sci-fi ya. Jadi dia sains tapi fiksi. Karena kenapa dikatakan fiksi? Karena dia sains tapi belum Nyata. bisa di-proof kan, dibuktikan dengan nyata. Tapi teorinya udah ada. Hmm. Gitu, teorinya udah ada. Oh, Artinya itu sci-fi. sci-fi, film-film sci-fi. Nah, itu terkait dengan ini apa? Saya lupa judulnya. Itu tentang sains. Iya, tapi intinya ini dampak buruk AI. dari Gadget. iya termasuk teknologi, nggak hanya AI ya, teknologi secara keseluruhan, bahwa suatu saat ada masanya Manusia. manusia itu Perubahan akan bentuk ya. bukan, jadi kayak Yang Robot yang jadi nguasain bentuk. atau ya? iya exactly, jadi kayak Oh. manusia itu akan Dikalahkan. robot itu akan menjadi bumerang bagi yang Manusia. menciptakannya. iya, gitu. iya. Wah, itu apa? Saya lupa itu nama. Ngeri banget. Iya. Dan bahkan nanti akan ada saatnya dunia peperangan tuh bukan lagi orang yang perang. Jadi manusia itu udah tinggal diem. Iya. Digerakin. Ibaratnya kayak antum main apa sih, catur, tahu nggak? Iya. Yang perang siapa? Ya pion-pionnya Catur kan. ya, iya. Kita mah diem aja sebagai otak gitu. Kecuali mungkin kita kalah ya baru digerebek markasnya gitu. Ya itu wah itu kayak maksudnya bisa aja sih itu possible banget gitu. Bisa, iya. Bisa banget. Udah canggih banget sekarang. Kita digantikan oleh sistem yang dibuat oleh kita sendiri. Kita jadi malah itu bumerang. jadi bumerang buat kita sendiri kayak Hmm. gitu. Wah, ngeri itu. Itu kan ada yang Bahkan gak hanya robot, ada kayak zombie. Jadi kayak bukan obat ya. Jadi iya, ini dari dunia kedokteran tapi sains juga. Jadi diciptakan dari virus-virus apa? Virus yang diciptakan untuk perang. Nah, nanti orangnya itu orang yang jadi militernya tuh dimasukin virus itu atau obat itu, kemudian dia jadi jadi kuat. jadi kuat dan segala kayak macam. doping Oh. gitu, tapi Kayak zombie lah. bentuknya virus gitu. Nah, nanti dia jadi zombie, menyerang musuhnya dan dia juga pakai obat lain, terus akhirnya Wah, nanti ada semacam musibah gitu. Wah, itu itu ngeri banget. ngeri banget. Tapi kalau secara logika itu masih make sense Keren. gitu. Bukan keren, maksudnya masih make sense. Artinya senjata
teknologi itu masih bisa dibuat, senjata biologis itu masih bisa dibuat. Dan itulah semuanya dari dunia sains gitu, dari dunia sains yang menciptakan teknologi, menciptakan virus, bahkan virus aja bisa diciptakan ya. Sekarang udah nggak heran lagi gitu. Makanya kayak corona masih pro kontra ya, antara ada yang bilang itu dari, maksudnya alami, ada virus itu, ada juga yang bilang itu dibuat untuk sebenarnya untuk uji coba senjata biologis, walau alam. Itu Masya Allah, wah teorinya simpang siur sih masih. Belum Tapi bisa kita hanya bisa menebak dan ya waspada, kita jadi waspada gitu, maksudnya nggak semuanya kita langsung menjudge, oh ini berarti salahnya ini. Pasti ada aja oknum yang nggak bertanggung jawab, itu pasti ada. Apalagi dunia akhir zaman kayak gini kan, orang lagi sedang mencari sedang rakus-rakusnya lah ibaratnya. Semua untuk, mau diambil. untuk pengen jadi yang paling si paling kaya, si paling Elit global. elit pasti ada. Kacung Bill Gates. Elit global. Kalau yaudah, masa misal terus ya. Iya. Lanjut atau Bahkan yang katanya presiden gitu tuh sebenarnya masih boneka ya. Nah, Iya. iya. Wah, itu masuk ranah politik itu. Iya. Itu Masya Allah, iya. Tapi ada benarnya juga. Kalau kalian seorang wibu mungkin, bukan wibu ini ya. Maksudnya One Piece aja, One Piece. Kalau misal bukan alhamdulillah sih. Dari dulu tuh masih update One Piece. Nah, di dunia One Piece tuh Masya Allah. Artinya kita diajarkan bagaimana dalam tanda kutip ya, bobroknya sistem Politik. bukan secara Pemerintah. bukan hanya pemerintah, bahkan pemerintahan semuanya. dunia. Iya, jadi ada sisi-sisi gelap yang dia itu tidak dimunculkan di situ. Artinya kayak PBB ke atas itu. WHO. Wah, kalau kalian tahu. Dan saya update di, artinya One Piece itu mengambil itu bukan hanya imajinasi ya, dia pasti orang Sesuai politik fakta. tahu faktanya. Iya. Fakta di lapangan. Jadi ada filosofis dia membuat kartun itu. Kayak Marin. Tahu nggak One Piece? Jangan nggak tahu lagi. Enggak. Nggak Tahu tapi tapi at least nggak nonton. One Piece Tahu tapi nggak nonton. Nggak pernah nonton ya. Iya. Nah itu jadi intinya menggambarkan bagaimana seorang bajak laut yang baik, yang nggak ngerampas, maksudnya nggak kayak bajak laut pada umumnya ya. Kan bayangan kita Itu bajak ingin laut kan rampok gitu. Ingin mengubah tatanan dunia. Hmm. Jadi dia sengaja ngambil nama bajak laut biar ya Kayak membajak. ininya orang itu Muter balik. persepsi orang itu udah buruk duluan. Iya. Sama kayak Rampok nih. orang Islam yang dibilang misalnya teroris atau apa. ISIS. Itu kan sebenarnya paradigma aja. Artinya sebuah narasi atau nama yang yaitu perang Sugesti, sebenarnya. sugesti. Biar masyarakat atau orang umum tuh menganggap oh dia jelek, dia orang yang menakutkan, teroris. Padahal mungkin sebenarnya dia yang teroris. Iya. Atau orang yang bilang Kebalikannya. misalnya oh dia paling Pancasilais. Nah, kalau di yang kita rehat sejenak itu apa? Iya. Bang Karni ILC. Oh, Kalau di Indonesia Lawyer Club. Indonesia Lawyers Club itu kan di situ sering dibicarain Kayak debat-debat. masalah saya itu yang paling Pancasilais. Nah, biasanya orang-orang yang ngeklaim kayak gitu tuh justru dia orang yang nggak Pancasilais. Iya, balikannya. Sama kayak orang gini. Sering sholat padahal Lu kagak. lu orang baik. Terus lu bilang, "Gue ini orang baik loh." Sering Ada nggak orang baik yang Iya, ngeklaim nggak dirinya akui. baik? Iya. Kan jarang. Justru orang yang nggak ngeklaim kayak gitu tuh biasanya yang Iya. kayak gitu. Balikannya. Nah itu kayak lucu aja. Jadi orang-orang zaman sekarang tuh banyak apanya ya, narsisnya lah, banyak ingin diakui dan segala macam, tapi sebenarnya Sebaliknya. di hatinya terbalik. Iya. Kayak sifat-sifat munafik lah ya kayak gitu. Nah ini kita juga perlu waspada gitu. Ya itu tidak lepas dari dunia teknologi sekarang kan, artinya semua berita info itu gampang kita dapatkan. Iya. Coba kalau dulu mungkin zaman saya ya, ketika kecil atau orang tua saya, info itu susah sekali. Kalau nggak punya TV ya atau radio di rumah, udah benar-benar ribet. kecuali dari tetangga, obrolan tetangga kayak Iya. warnet aja tuh dulu masih susah. Iya, Mahal, bayarnya mahal. Itu kalau sekarang berita mah. apa 2 menit 3 menit Iya, kita ada. udah, yang penting kita update aja, kita buka HP, Buka ada sosmed, ada muncul. internet, Iya. semuanya. Jadi berita itu nggak hanya di kumparan.tv.com, sekarang udah di Facebook aja ada berita itu. Jadi info itu sekarang udah Masya Allah gampang. Menyebar luas banget sekarang. Nyebar luas dan gampang kita dapatkan. Iya. Itu yang terpenting. Info gampang.
salah satu akhir zaman, tanda-tanda Tanda-tanda akhir zaman. semakin luasnya info. Minimal Balik punya lagi nih kuota ke dikit, teknologi. punya Jadi ke situ. Iya. konspirasi. Konspirasi. Teknologi udah Lain hal semakin mungkin. canggih. Ya dulu kayak minim banget kan. Saya megang HP pertama tuh kelas berapa ya? 5. Itu juga cuma buka BBM, chatting-chatting sama orang tua atau temen kan. Sekarang udah lebih banyak dari itu. Terus apalagi kan kita belajar pakai laptop, belajar di pesantren. Mana ada Iya. pesantren lain? Pakai laptop ya. Kapan Iya. lagi? Tiap hari megang Nah. laptop gitu. Tiap hari bisa kita mencari informasi, bisa lebih dalam lagi kan. Tapi itu Itu sisi baiknya sosmed sih. Iya, ada Sosmed bisa buat ada belajar. dua sisi baik, Iya. ada Jadi, dua sisi. Kalau saya simpulkan sih gini, nggak hanya sosmed. Apapun dalam hidup ini, wes. Ini jadi ke filosofi hidup ya. Iya. Mungkin ini terakhir juga untuk kita nanti bukan pertemuan untuk sesi podcast kali ini ya. Jadi dalam hal apapun di dunia ini, dalam kehidupan di dunia ini, apapun itu ada sisi ibaratnya kayak pisau Ada dua sisi. punya ya pisau Oh, yang tajam punya sama yang dua- datar. Oh iya, dua buah permukaan yang mata, beda. mata pedang ya, mata pisau. Jadi ada sisi positif, ada negatif. Gitu. Tinggal kita Bahkan, milihnya aja yang mana. That's the point. Jadi makanya para psikolog sekarang tuh kayak misalnya ini siswa biar nggak kecanduan sosmed nih gini gimana caranya. Jadi Wah, kita susah bukan banget lagi zamannya ngomongin masalah Iya, biar nggak bukan megangin HP. malah ngurangin Tapi justru harusnya Penggunaannya. kita tetap mengikuti zaman, akan tetapi kita batasi. di situ berarti ada Cara. metode yang harus diubah, cara Iya. exactly. Contoh misalnya gini, si anak nih zaman sekarang kan pasti mau nggak mau harus megang HP karena Iya. pembelajaran dan segala macam tugas tuh pasti akan terkait dengan internet. Iya. Ya udah kasih internet, kasih HP, tapi kita sebagai orang tua, nah inilah makanya peran orang tua itu Awasi. dia Didik. harus tahu Iya. sisi baik positif dari internet apa, sisi negatifnya apa. Sehingga si orang tua ini tugasnya apa? Memberitahu si anak. Oh, kalau pisau itu berbahaya kalau kamu gunakan untuk ngiris tangan kamu. Iya. Iya. Tapi kalau kamu gunakan pisau itu untuk ngiris bawang, ngiris tempe, Buah. itu pisau itu akan menjadi berguna banget Iya. dalam hidup kamu, kayak gitu. Artinya apa? Peran kita sebagai orang yang sudah dewasa lebih dulu ya. Kita memberitahu pisau itu tadi itu manfaatnya untuk apa, kegunaannya apa, dan ada sisi negatifnya apa. Iya. Kayak gitu. Iya. Nah, itu nggak hanya sosmed aja ya, semua hal. Semua, Artinya dalam hal apapun ada sisi positif, ada negatif. Nah, makanya yang PR kita sekarang adalah kita tahu dulu nih negatifnya apa, kita jauhi, positifnya apa, kita gunakan Iya, itu iya. dengan sebaik-baiknya untuk menjadi bekal kita di dunia bahkan nanti sampai akhirat. Itu sih yang kalau saya ambil ya dari beberapa ya saya kan analis Poin. juga ya, artinya apapun saya analisa perbedaan kejadian-kejadian, bahkan misalnya kejadian antar siswa ada yang bully segala macam itu saya analisis, oh ini ada apa masalahnya segala macam, sehingga saya bisa mengambil kesimpulan yang ya meskipun mungkin nggak akurat tapi mendekati akurat lah, at least begitu. Itu sih itu kalau dari saya. Jadi ini quote dari saya tentang hidup mungkin ya terakhir, nanti dari kalian juga harus ada Witis. gitu. Yes. Jadi ya di zaman kita ini guys, yang kalian yang nanti nonton Catat. apa ya, kadang dalam hidup ini kita apa ya, minggir atau kita menghindari masalah itu kadang bukan solusi, tapi yang Betul harus banget. kita jadikan catatan adalah dalam hidup ini apapun yang kita hadapi, kita cari masalahnya, kita cari positifnya, kita buang negatifnya, bukan malah kita menghindar hal itu. Dari semua itu. Bukan malah kita menghindar. Kalau zaman dulu kan masih kita diajari oleh orang tua sesepuh kita itu, kalau ada hal-hal yang sifatnya menurut mereka, paradigma mereka itu negatif, hindari langsung, all in one, artinya 100% dihindari. Gitu. Semuanya. Padahal Sisi itu baik. bukan hal yang Ada sisi baiknya. kita nggak tahu. Justru kalau kita menggunakan itu, kayak sekarang aja lah ustadz asatid kita kan udah sadar betapa sosmed itu penting, akhirnya apa, dakwah. Mereka Iya. buat video-video ya di TikTok juga kan. Iya, Padahal dulu dakwah. mereka bilang TikTok tuh haram, Iya. 100% loh. Saya Iya. ingat Terus itu. Sekarang haram. apa? Mereka pakai Pada tuh. konten. Iya, dakwah. Artinya mereka juga terus belajar berarti kan. Berarti mereka sadar akan
setiap hal itu kemajuan ada teknologi dua sisi. baik buruknya. That's exactly the point. Gitu. Itu mungkin dari saya. Jadi pemirsa jangan di zaman ini terutama ya, yang harus kita lakukan adalah upgrading skill kita sendiri, kemudian sehingga nanti ketika kita punya keluarga sendiri nanti ya kan, kita pasti bakal nikah yang kaliannya semua ya. Iya. Betul Kita bukan lagi melarang anak untuk menggunakan gadget, tapi kita gimana caranya kita mendidik anak, mengedukasi mereka tentang gadget positif dan negatifnya, dan ya, tetap kita pantau, kontrol mereka, bahkan kita mungkin kasih durasi untuk mereka menggunakan itu, sehingga kebermanfaatannya akan lebih positif, lebih jauh positif, dan mereka akan terus mengikuti zamannya. Begitu sih intinya. Setiap ada istilah, ada pepatah, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ya kan? Bahasa Arabnya gimana tuh? Saya lupa tuh. Ya udah, itu mungkin dari saya. Jadi Dari yang lain. instead of kita ngelarang atau nggak ngelakuin, mending kita cari cara yang baiknya gitu. Kayak misal hacker ya, hacker kan kalau misal dipakai buat Kebaikan. nyuri duit orang, itu kan nggak bener. Ya. Iya. Daripada kita suruh dia berhenti jadi hacker, Ya. mending So, jadi dipakai white buat Kita ya fasilitasi malah dia, Iya. terus kita buat melindungi kita gitu. kita guidance gitu. Iya. Yang benar itu jadi hacker kayak apa sih? Nah. Iya. Tapi dengan kunci kita bisa mengguidance itu ya kita harus tahu ilmu itu kan, kayak gitu. Iya. Artinya kita Ah. harus lebih baik dari Dia. dia gitu. dia dulu baru Maka PR kita harus terus update, terus mencari ilmu, terus menggali skill kita, memperkaya potensi skill kita, sehingga kita bisa mengguidance orang tadi gitu. Kadang kan kita gitu, pengen jadi orang guidance tapi malas belajar. Ya gimana kita mau ngontrol mereka gitu, apalagi anak-anak kita misalnya. Kan kalau zaman sekarang istilahnya bapak lebih gaptek dari anaknya. Iya. Itu masalah sebenarnya. Kalau menurut saya ya. harusnya sama-sama. Oh. At least sama lah. Misalnya Iya, saya tahu walaupun nggak Twitter, tahu anak juga. saya tahu Twitter. Iya. Tapi beda cerita kalau anak saya tahu RPL, saya nggak tahu RPL. Iya. Bisa jadi saya nanti dibodohin sama dia. Iya, Nah, dibombongin kan artinya bahaya. kita sebagai orang yang lebih dewasa itu, apalagi orang tua ya, itu ya harus Paham. at least kita harus tahu lah. Kalaupun nggak paham banget, Iya. Jangan tahu kudet-kudet RPL itu banget ngapain gitu kan. sih, terus dia bisa dampaknya apa, dia bisa berpotensi melakukan apa, itu kita harus tahu kayak gitu. Tuh. Lanjut. Itu kuatnya belum. Kuat apa kuat ya? Bermimpi besar. Owen. Udah kayaknya. Patah orang aja diambil. Apa nih quotesnya buat memotivasi teman-teman Pemirsa. semua? Kuat apa aja ya? Apa aja? Mengajar adalah salah satu hal terbaik dalam belajar, metode terbaik dalam belajar. Karena kita harus paham apa yang kita pelajarin. Wow, amazing. Iya. Benar-benar. Dengan mengajar kita sebenarnya murojaah, Iya. tidak mengulang. Iya. Jadi kita dituntut untuk belajar kembali. Iya. Karena untuk mengajar Iya. itu ya kita harus paham juga. Karena kan sebalik-baliknya ilmu yang bisa Diajar, memberi ilmu pada orang lain ilmu wes. dan mengamalkannya. Wes. Iya, iya. Mahfudzat ya. Tuh catat guys. Itu ilmu yang penting banget. Tuh, dah. Udah ya. Mungkin sekian aja dari kita semua. Yap. Ya, Terima kasih. terima kasih guys. See you later. Jangan lupa komen, Ya, like, lupa to dan subscribe. channel. Dan insya Allah kita akan kembali di podcast-podcast seru selanjutnya. see you guys. See you guys.